Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita berjumpa kembali di mata kuliah Psikologi Kesehatan. Nah, siang hari ini kita akan belajar tentang konsep dasar psikologi konseling. Jadi kita harus belajar tentang materi ini karena nanti berkaitan ketika kita akan melakukan konseling gizi kepada klien. Kita harus tahu apa sih konsep-konsep dasar untuk melakukan konseling, terutama konseling dari segi gizi nantinya. Nah, di sini ada 4 sub pokok bahasan. Nanti ada hakikat psikologi konseling, kemudian yang kedua konseling sebagai helping relationship dan hakikat masalah, serta nanti ada masalah individu yang kita akan melakukan pendekatan perspektif secara thinking, cara berpikir, feeling yang dirasakan, dan acting atau actionnya seperti apa. Pengertian konseling merupakan suatu proses bantuan secara profesional antara konselor dan klien yang bertujuan untuk membantu individu dalam memecahkan masalahnya, sehingga individu ini bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya sesuai dengan potensi yang ada pada diri individu masing-masing serta kemampuan yang ada pada dirinya. Jadi nanti ketika kita melakukan konseling gizi, bisa jadi masalah gizinya sama tetapi cara penyelesaiannya macam-macam tergantung dari kemampuan si klien. Misalnya nih, kita ingin melakukan konseling gizi tentang obesitas. Nah, untuk klien 1, untuk pemecahan masalah bisa jadi menggunakan misalnya mengurangi makannya karena dia tidak bisa atau tidak ada waktu untuk olahraga. Tapi yang untuk yang pasien lainnya bisa jadi bisa untuk mengurangi bisa tidak bisa mengurangi makannya karena dia sering lapar, kemudian diganti dengan olahraga yang lumayan intens. Jadi kita sebagai konselor itu berfungsi untuk membantu. Jadi pemecahan masalah yang dipilih itu berdasarkan dari diri klien sendiri, bukan kita itu bukan sebagai pemberi keputusan tetapi hanya memberikan pilihan-pilihan untuk pemecahan masalahnya. Nah, tujuan umum dari konseling sendiri adalah merubah tingkah laku pada diri klien sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh klien. Jadi kita harus merubah tingkah laku karena di gizi yang akan kita rubah adalah pola makan. Jadi tingkah laku makannya dari yang lahir sampai sekarang makannya seperti itu, tapi karena sakit kita rubah tingkah laku atau terutama pola makannya sesuai dengan yang kita inginkan di dietnya. Jadi peran konselor di sini, peran kita sebagai konselor adalah untuk memfasilitasi, memberikan dukungan. Jadi bersama klien, jadi kita ikut sertakan klien untuk memecahkan masalahnya. Kita hanya memberikan alternatif agar si klien ini berubah ke lebih baik. Tidak harus langsung drastis, tapi bisa berubah sedikit demi sedikit. Dengan hasil akhirnya adalah tujuannya untuk yang akan dicapai dalam proses konseling. Untuk tujuan khususnya, jadi yang pertama, klien atau pasien akan memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap dirinya. Jadi klien akan paham mana sih misalnya makanan yang salah, makanan yang benar, apakah selama ini pola makan saya sudah benar atau masih salah gitu. Yang kedua adalah mempunyai wawasan yang lebih realistis serta penerimaan yang objektif tentang dirinya. Jadi kita memberikan sedikit mungkin pendidikan terutama gizi, pendidikan gizi ya kalau di bidang nanti konseling gizi. Jadi memberikan memberikan klien sebuah pemahaman yang baru atau memberikan wawasan yang baru. Yang ketiga adalah agar dia terhindar dari gejala-gejala kecemasan, karena
ketika seseorang menderita sakit itu biasanya yang memperburuk itu adalah misalnya kena diabetes, wah nanti saya meninggal gimana. Jadi kecemasan ini juga akan memperburuk untuk kesehatan pada pasien sendiri. Nah, ada 4 komponen utama pada konseling. Yang pertama adalah hubungan. Jadi kita harus membangun hubungan dengan klien. Kita sebagai konselor harus membuat hubungan yang erat dengan klien, yaitu kita harus berempati, if I were you. Kemudian harus berperilaku yang hangat. Jadi pasiennya ini merasa kita perlakukan sebagai manusia meskipun dia dengan sebegitu banyak masalahnya. Kemudian kita harus terbuka, open kepada pasien. Kemudian masalah. Jadi ketika melakukan konseling, yang pertama kita lakukan adalah mendefinisikan, mengartikan apa sih sebenarnya masalah yang ada. Kemudian kita identifikasi apa sih penyebab masalahnya dari klien tadi, baru kita selesaikan sesuai dengan kepribadian kliennya, sesuai dengan sosial ekonomi kliennya. Kemudian tujuannya adalah inter dan intrapersonal untuk perkembangan kepribadiannya. Jadi secara tidak langsung ketika kita melakukan konseling, kita akan merubah kepribadian kliennya. Bisa jadi malas menjadi harus rajin olahraga, kemudian dari malas makan sayur jadi harus suka makan dan masak sayur misalnya. Kemudian treatment, jadi ada beberapa jenis pendekatan yang kita bisa lakukan kepada klien. Nah, untuk psikologi konseling sendiri ada 4 hakikat utama. Kalau dari tujuannya, jadi konseling ini memberikan gambaran dari segi-segi psikologis dalam diri si klien. Kemudian dari prosesnya, jadi kegiatannya ini bersifat psikologis karena namanya kan psikologi konseling. Kemudian biasanya konseling ini berasal dari teori-teori atau konsep-konsep psikologis yang dikembangkan untuk membantu klien melalui konseling. Kemudian dari risetnya sendiri, kenapa konseling ini masuk dalam ilmu psikologi? Karena hampir semua research atau penelitian ini mempunyai singgungan dengan penelitian dalam bidang psikologi. Nah, konseling ini kita sebut sebagai helping relationship ya. Jadi hubungan antara si konselor dan klien ini merupakan hubungan pemberian bantuan yang bersifat profesional dan memiliki keunikan tersendiri ya. Jadi hubungannya itu membantu beberapa individu bekerja bersama untuk memecahkan masalahnya dan membantu perkembangan serta pertumbuhan salah seorang dari keduanya. Nah, secara umum apa sih hakikat masalah itu? Jadi masalah adalah kesenjangan antara keadaan sekarang dengan tujuannya. Jadi kalau sekarang kok saya gemuk, ternyata gemuk tidak sehat dalam ilmunya, berarti tujuannya kita harus menguruskan. Atau kok saya sangat kurus sekali ya, ada kesenjangan. Padahal yang gizinya baik itu harusnya tidak kurus sekali, makanya ada kesenjangan. Nah, karena ada kesenjangan ini, maka dilakukan namanya penelitian. Jadi ada kesenjangan antara teori dan praktik, maka perlu penyelesaian. Dengan apa? Bisa dengan salah satunya dengan menggunakan konseling. Sehingga akan diperoleh bagaimana sih cara untuk mengatasi hambatannya sehingga mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, untuk faktor-faktor penyebab masalahnya ada banyak ya. Jadi masalah itu jadi tidak hanya fokus ke masalah gizi ya, tidak hanya secara kesehatan, jadi dari segi diri pasiennya juga. Jadi masalah itu biasanya muncul dari perilaku yang tidak dikehendaki oleh individu tersendiri maupun oleh lingkungannya. Jadi masalah itu bisa timbul akibat dari belajarnya yang salah. Jadi kecil dia cuma tahu, oh kalau bangun tidur dia harus langsung makan, berangkat sekolah. Ternyata enggak bener loh, yang bener olahraga dulu, baru sekolah misalnya. Jadi masalah itu bisa muncul karena ada kesenjangan antara yang
klien harapkan dengan kenyataan yang sekarang ini ada. Nah, untuk masalah individu ini, dalam ilmu psikologi konseling itu ada perspektif namanya thinking, feeling, dan action atau TFA. Jadi pendekatan yang terintegrasi, yang sistematis ya. Jadi mengintegrasikan antara beberapa macam pendekatan, yaitu pendekatan thinking, feeling, dan action. Jadi teknik-teknik ini merupakan teknik konseling dalam suatu kerangka kerja yang telah teratur dan tersistematis. Nah, untuk perspektif TFA ini ada 3 kan, thinking approach. Jadi yang jadi fokusnya adalah thinking, cara berpikirnya. Jadi untuk yang perspektif masalah dari segi thinking, maka si individu ini akan memiliki pemikiran yang tak rasional. Jadi kalau yang bermasalah thinkingnya berarti berhubungan dengan pola pikirnya. Jadi dia tidak rasional, tidak logis, maka ia adalah pribadi yang bermasalah atau yang tidak sehat. Kemudian yang kedua yaitu feeling approach. Jadi yang paling berperan dalam masalahnya adalah dari feeling atau rasanya. Jadi perhatian utama konselor berfokus pada emosinya, pada afeksinya, dan perasaan pada klien. Jadi gampang baper mungkin ya ini pas, atau mungkin ada masalah di cara merasanya dia gitu. Yang ketiga adalah action approach. Jadi anggapan dasar di mana individu ini tidak bisa merubah tingkah lakunya yang kita sebut sebagai maladjustment. Jadi yang perlu dia rubah bukan pola pikirnya, bukan perasaannya, tapi yang dirubah, jadi akar masalahnya adalah dari cara dia bertingkah laku. Yang dirubah adalah lingkungannya, pekerjaannya, dan sikapnya. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah pendekatan yang berorientasi pada pemikiran atau thinking. Ini kita sebut dengan namanya segitiga TFA yang menunjukkan pendekatan berorientasi pada pemikiran karena masalahnya itu terletak pada cara berpikirnya dia. Jadi jika pemikiran tidak rasional dan tidak logis, klien berubah. Jadi kalau dari segi kan karena ada masalahnya di bagian thinking, yang kita rubah adalah pemikirannya. Jadi kalau berubah pemikirannya, maka si klien ini merasa lebih baik dan akan mampu mengambil tindakan. Jadi thinkingnya mempengaruhi actionnya, kemudian akan mempunyai tindakan yang lebih layak dan pantas. Jadi dari thinkingnya nih berubah, akhirnya dia merasa better, jadi feelingnya lebih baik, kemudian actionnya juga jadi lebih pantas dan layak. Jadi dalam tipe yang thinking approach ini, maka yang sangat penting ditekankan adalah kemampuan dia untuk kognitifnya dan kemampuan dia untuk merasionalisasikan suatu masalah. Contoh kasusnya, misalnya Andi sadar bahwa ia anak yang pintar, tapi ia selalu risau tentang bagaimana sesuatu pada dirinya ini akan ditampilkan pada orang lain dan apakah ia ini sudah melakukan hal yang baik. Karena desakan bahwa ia menyatakan pada dirinya sendiri bahwa dia itu kayaknya harus cermat deh, saya harus perfect lah, harus sempurna. Kalau enggak tuh kayaknya nanti orang lain beranggapan bahwa saya ini bodoh ya, saya ini tidak berarti, saya ini ceroboh ya. Nah, si Andi ini selalu risau tentang penilaiannya terhadap orang lain. Berarti yang harus kita ubah adalah thinking approach, ada masalah di cara berpikirnya gitu kan. Nah, karena itu si Andi ini minta bantuan oleh seorang konselor untuk membantu Andi untuk melihat hal-hal yang tidak rasional. Misalnya, saya harus mengerjakan semuanya dengan cermat, kan tidak mungkin ya, harus semuanya sempurna, kemudian dalam tiap hal yang saya kerjakan itu harus baik, itu juga tidak mungkin. Jadi overthinkingnya tentang hal-hal seperti ini yang harus kita rubah. Nah,
untuk konselingnya sendiri, maka si Andi ini akan mampu melihat betapa tidak rasional pemikirannya dan betapa ia telah tenggelam dalam lingkaran pola perusakan atau self destruction. Ini mungkin juga bisa terjadi pada pasien-pasien yang eating disorder ya, misalnya kayak anorexia nervosa, binge eating disorder, kemudian bulimia. Ini juga mungkin yang bermasalah thinkingnya. Jadi yang akan kita rubah adalah thinkingnya, pola pikirnya. Seperti itu. Nah, bagaimana sih pendekatan TFA atau thinking feeling actionnya? Jadi yang thinkingnya negatif. Wah, karena dia selalu netting ya, berpikir negatif. Jadi akhirnya karena thinkingnya negatif, akhirnya perasaannya pun akan membuat dia untuk perusakan diri yang menimbulkan perasaan menghukum dirinya sendiri. Akhirnya apa? Actionnya adalah dia menarik diri dari lingkungannya. Karena dia merasa malu, dicap gagal, misalnya nilainya dapat 8, oh kok nilaiku jelek ya gitu ya. Takut dibilang bodoh, takut dibilang tidak cerdas, tidak cermat. Nah, itu salah satu efek dari thinking approach yang akan berefek ke feeling dan actionnya dia sendiri. Nah, di manakah peran konselor? Jadi di sini konselor berperan untuk membantu mengarahkan dirinya atau self talk-nya ini dari pemikiran yang irasional menjadi lebih rasional dengan cara apa? Menghilangkan atau menghapuslah keharusan yang mungkin kadang-kadang tidak rasional. Misalnya, saya tuh harus pintar, wajib pintar, mesti pintar, apapun yang terjadi. Tidak bisa seperti itu. Tidak semua hal itu akan berlangsung seperti keinginan yang kita harapkan. Jadi kita ubah si Andi ini dari yang irasional menjadi hal yang rasional. Misalnya, tidak semua hal perlu cermat, tidak semuanya harus perfect dan semacamnya. Nah, dari situ maka akan ada harapan di mana nanti konselor itu mampu mengalihkan pikiran Andi dari pikiran yang tak rasional, yang tak realistis ke yang lebih rasional. Sehingga karena thinkingnya sudah rasional, maka nanti feeling dan actionnya pun akhirnya akan lebih positif sesuai dengan thinkingnya. Karena yang akar masalahnya ada di thinking approach-nya. Nah, yang kedua adalah pendekatan yang berorientasi pada perasaan atau feeling. Jadi jika perasaan dan emosi yang mungkin tidak yang kusut ya, jadi tidak jelas pada klien ini dapat dipahami dan dia dibiarkan untuk berekspresi, mengekspresikan perasaannya dan tidak dipendam sendiri, maka akan terjadi pemahaman dari individu ini sehingga mempunyai tindakan yang pantas. Jadi feeling atau thinking tuh nanti juga akan mempengaruhi action mempengaruhi thinking, jadi semuanya saling terkait ya. Nah, untuk yang feeling approach ini, maka teknik konselingnya ini berfokus pada afektif dan juga emosinya yang diutamakan, fokus untuk merubah perasaannya gitu. Nah, contoh kasusnya misalnya Dina telah mengalami tekanan emosional yang sangat berat selama 6 bulan terakhir ini karena tunangannya menikah dengan orang lain. Nah, konselor ini memfokuskan bantuannya atau perhatiannya pada masa kesepian, rasa sendirian dan rasa tak berharga. Jadi proses konseling ini Dina mampu memverbalisasikan dan mengekspresikan perasaan dan emosi pribadi yang dalam pada suasana aman dan santai. Jadi akibatnya Dina akan lega, melepaskan semua bebannya dari emosi yang tak tercetuskan yang selama ini tak pernah ia bicarakan dengan orang lain. Nah, bagaimana sih cara menyelesaikan atau thinking, feel, actionnya tangganya seperti yang tadi di awal saya terangkan pada thinking approach? Silahkan didiskusikan sesuai dengan kelompoknya kemarin, ada 3 kelompok. Silahkan nanti hasilnya dikumpulkan hari ini juga sebelum jam 4 sore. Gimana sih cara menyelesaikan tadi si Dina tadi dari sistem yang thinking, feeling, dan action itu gitu.
Nah, yang ketiga adalah pendekatan yang berorientasi pada tindakan atau action. Jadi kalau action ini, jadi ketika klien ini diberikan dukungan untuk melakukan tingkah laku yang lebih efektif, kemudian lebih efisien, maka pribadi ini akan merasa lebih baik dan berpikir lebih jelas. Nah, dalam konseling ini, teknik-teknik behavioral ini yang lebih diutamakan. Jadi kalau yang action approach, jadi kalau masalah emang berasal dari pola tingkah lakunya, maka yang harus selalu diselesaikan ya dari tingkah lakunya yang akan kita lakukan penyelesaian. Misalnya nih, contoh kasusnya, Budi berhenti dari pekerjaan yang telah ditekuninya selama 10 tahun. Ia tidak bisa mendapatkan lapangan kerja pengganti. Setelah 3 bulan berlalu, nah si Budi ini diomelin terus sama istrinya. Kemudian timbullah masalah dengan 2 anak yang sudah belasan tahun. Nah, akhirnya Budi jadi beban pikirannya tambah berat. Kemudian dia melakukan konseling kepada seorang konselor untuk mengatasi masalahnya. Nah, peran konselor di sini adalah membantu Budi dengan mulai menyusun rencana tindakan-tindakan yang bisa membantu Budi untuk mencari secara aktif lapangan kerja sesuai dengan keterampilan dan pengalaman kerja yang lalu. Dalam hal ini, si Budi ini berusaha untuk merubah tindakannya dengan belajar beberapa keterampilan yang mendukung dia untuk memperoleh pekerjaan yang baru. Jadi yang kita lakukan sebagai konselor dari segi konseling adalah dengan cara merubah tindakannya sehingga nanti beban pikirannya pun juga akan ikut berkurang. Nah, dari proses konseling tadi, maka si Budi ini bisa mendapatkan pekerjaan yang baru sehingga beban pikirannya semakin hilang. Jadi akibatnya nanti hubungannya antara ia dengan anggota keluarga semakin meningkat dengan pesat dan merasa semakin nyaman. Jadi thinking, feeling, action akan selalu berhubungan. Ada masalah di thinking pengaruhi action, ada masalah di action mempengaruhi thinking dan feeling. Semuanya saling keterkaitan. Jadi kita harus cari akar masalahnya di mana. Termasuk dari akar masalah gizi misalnya. Oh, ada pasien datang dengan gizi buruk. Di mana sih masalahnya? Apakah di cara berpikirnya memang dia gangguan, misalnya tadi ada bulimia atau anoreksia, atau memang cara merasanya dia ternyata suka depresi nih, berarti kita harus bantu dia untuk tidak mudah depresi gitu. Kita rujuk ke bagian psikolog, atau ternyata dari actionnya aja, dari pola makannya emang yang salah, dia nggak suka makan, pilih-pilih makanan atau yang kita sebut picky eaters gitu kan. Jadi kita harus tahu masalahnya di mana. Kalau memang itu memang sekiranya itu perlu bantuan ahli medis yang lain, ya kita harus merujuknya ke medis yang lainnya kalau memang akar masalahnya bukan dari akar masalah gizi. Nah, untuk kriteria masalah ini itu ada 7 kebutuhan. Jadi menurut dari Kavanagh dan Levitov tahun 2002, jadi masalah itu terjadi karena tidak terpenuhinya kebutuhan individu. Yang pertama adalah kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Jadi kalau tidak ada yang memberikan dia kasih sayang, ya berarti dia tidak mempunyai rasa sayang, tidak mempunyai kasih sayang. Jadi yang ada masalah di feelingnya gitu kan. Kemudian yang kedua kebutuhan terhadap kebebasan. Jadi ketika dia ditekan terus tidak boleh, ini tidak boleh, actionnya tidak boleh, nah itu akan mengganggu di bagian actionnya dia. Kemudian butuh untuk bermain atau hiburan, entah itu anak kecil, entah orang dewasa, tetap butuh hiburan. Jadi kadang-kadang kita orang dewasa ini kalau yang sudah punya anak, mungkin kita terhibur hanya dengan bermain dengan anak kita sebenarnya. Kemudian yang keempat, kebutuhan terhadap penerimaan stimulasi. Jadi harus ada penerimaan dari orang lain tentang apapun yang dia lakukan. Jadi ketika orang lain menerima dia apa adanya, tentu saja dia akan
tidak dari masalah. Kemudian kebutuhan dari penghargaan. Jadi ya, penghargaan itu penting. Jadi seseorang ketika tidak bisa melakukan penghargaan diri, tidak punya penghargaan dari orang lain, dia tidak bisa menghargai dirinya sendiri, maka nanti biasanya muncul perasaan depresi. Kemudian kebutuhan terhadap harapan. Jadi harus orang itu harus punya harapan, harus punya visi misi, visioner, tujuan hidupnya gitu kan. Jadi kalau dia tidak punya harapan kira-kira nanti masa depan saya akan cerah, tentu saja maka akan jadi masalah di hidupnya. Buat apa sih sebenarnya tujuan hidupnya dia? Jadi setiap orang tuh harus punya tujuan hidupnya. Jadi tidak hanya sekedar makan dan minum, tapi ada visi atau visi yang dia akan capai dengan melalui visi misi-misinya yang dia tapaki gitu. Jadi supaya hidup ini ada maknanya, tidak hanya sekedar kita tidak hanya sekedar seonggok daging yang diberikan atau dititipkan nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai sekarang ya, kalau ingin tidak dari masalah, kita harus memenuhi 7 kebutuhan dasar dari suatu individu. Nah, sekian pertemuan pada siang hari ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan ke-15. Apabila ada pertanyaan silahkan bisa menghubungi saya untuk diskusi lewat Google Classroom atau menggunakan media video conference. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.